Ini adalah khilafah kocar-kacir merangkul AHY, saudara ya. Kemarin ya AHY itu ketemu sama Ma'ruf Amin, saudara ya. AHY ya. Ini kode keras, hati-hati kamu ini saudara ya. Jangan main-main, jangan remehkan ini Nabi 26 sudah bersabda ini. Hati-hati saudara, jangan main-main saudara ya. Dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada, kasih tepuk tangan buat Nabi ke-26. Luar biasa. Oke, kita hari ini temanya adalah konsultasi hukum, tapi kita kasih tema ya, biar seru ya. Ini ada lawyer kita, LPH Hagios. Anda yang ingin konsultasi hukum di luar acara Zoom ini bisa hubungi 0877 5758 1717 ya. Ke depan setujuan ya, setujuan maju mapan ya, setuju ya, P7. Jadi LPH Hagios ini fokus untuk membela rakyat kecil yang tertindas dalam kasus-kasus persekusi agama, rasial, diskriminasi, ya rumah ibadah yang tertindas, ya kalau Anda dipenjara karena masalah agama, termasuk KDRT di dalamnya, ya saudara ya. Tetapi kalau ada kasus-kasus lain, nanti bisa dibicarakan langsung ke hotline ya saudara ya, deal sendiri, ngomong sendiri dengan lawyer-lawyer kita. Kita ada Yayasan Hagios, ya Yayasan untuk LPH Hagios dan perkumpulannya, saudara ya. Kita ada perkumpulannya. Jadi kita nanti juga aktivitas sosial politik ya kita jalankan, tetapi bukan partai politik, bukan ya. Nanti kemarin ada usul dari Pak Yonatan, kita ada beberapa yang bisa kita gugat, undang-undang ya, kita bisa gugat. Misalnya undang-undang masalah peranjingan, perasuan tadi ya. Nah, tapi itu misalnya ya, itu misalnya. Tetapi di satu pihak juga kita bisa, sebentar, lawyer kita mana nih Pak Adi Nugroho, keluar lagi ya? Adi Nugroho tadi udah masuk keluar lagi ya? Ada Pastor? Oh nggak ada nih? Yang baju Oh biru. iya ini Lakone, ini Lakone dari co-host ya. Ini lawyer kita hari ini yang standby adalah Pak Adi Nugroho ya, yang sama dengan kita. Lakone, luar biasa. Selamat malam semuanya, baru bisa nih speakernya. Lagi Lakone. Kok aneh ya, nggak bisa nih, kenapa ya? Padahal saya hostnya ya. Tetapi kenapa nggak bisa spotlight ya? Aneh. Kenapa ini spotlight bisa, Pak Adi kok di spotlight nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa dah, kita coba ya. Mana nih, ini dia kasih spotlight. Oh, nggak bisa ya di spotlight ya. Nah, ini Lakone ya saudara ya. Ini dulu kakak kelas saya waktu kita SMA dulu penginjilan di terminal bis sama-sama saudara ya. Luar biasa. Beneran ya kita penginjilan di terminal bis sama beliau ini ya saudara ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi saudara LPH Hagios ini nanti siap untuk membantu melayani Anda, dan perkumpulan Hagios ada dalam ini kita ya, ada dalam grup WhatsApp. Anda yang ingin bergabung dengan perkumpulan Hagios, Anda bisa register ke LPH Hagios ya, 0877 maju mapan 1717 ya saudara. Oke, kita nanti kita bikinkan media sosialnya ya, websitenya semua sedang dibuat oleh tim IT kita ya, Pak Semat Lapak dan tim sedang membuatkan websitenya yang bagus, yang keren. Nanti kalau sudah semuanya kita launching, sekalian launching buku Pancasila Pak Jenderal Tobing ya saudara ya, sekalian launching LPH Hagios ya, dan launching buku Pancasila Pak Tobing. Nanti bikin syukuran ya saudara ya. Nanti LPH Hagios ini dan perkumpulannya akan kita arahkan juga untuk untuk menggerakkan ya komunitas Pancasila kita, perkumpulannya. Nah,
Ya, itu ya, saudara ya. Kita masih belum tahu bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita bisa mengekspresikan suara-suara Anda ya. Tentu kita tidak akan masuk ke dalam partai politik. Ingat-ingat, kita tidak akan masuk ke partai politik, saudara ya. Tetapi kita menyuarakan hak suara Anda. Ya, tiap pagi kita ada TikTok live YouTube ya lewat TikTok untuk bicara masalah apologetika. Nah, kalau sore kita campur ya tentang apologetika, sosial politik kita campur semua, campur aduk karena kita ternyata ininya beda ya, komunitasnya beda, komunitas TikTok dengan komunitas apa namanya sosial politik kita beda. Oke, tema hari ini adalah khilafah kocar kacir merangkul AHY, saudara ya. Kemarin ya AHY itu ketemu sama Ma'ruf Amin, saudara ya. AHY Ma'ruf Amin. Ya di ini ya dipanggil ya saudara ya, karena Ma'ruf Amin sudah kocar kacir ya. Mana nih? Loh kan nggak ada nih. Mana AHY Ma'ruf Amin? Kemarin ada kok. Nah ini ya, Menteri AHY kunjungi kediaman Ma'ruf Amin. Menteri Agraria. Nah, Oke, saudara ya, bicara 1000 aksi, saudara ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri, kenapa yang dipanggil nggak menteri lainnya, tapi AHY, saudara, karena paling lemah ya kondisinya, dan dikasih pesan sponsor, ya, dia bilang titip ya, susupin khilafah ke kabinet Prabowo. Hahaha, ketahuan, saudara ya. Oh, tahu Pak Nudo? Oh, nggak nuduh, ini radar, saudara ya. Ini namanya wangsit dari Jibril jebrol-jebrol, saudara ya. Anda mau wangsit Jibril jebrol-jebrol lebih hebat lagi, saudara? Mau nggak? Ayo, mau nggak? Siapa yang mau? Bilang mau. Siapa yang mau wangsit Jibril jebrol-jebrol? Siapa yang mau wangsit Jibril jebrol-jebrol? Semua di live chat YouTube bilang mau. Jibril jebrol-jebrol, gitu saudara ya. Ayo dong, Anda bilang yang mau. Waduh, luar biasa. Aduh. Bilang mau dong. Ya, mau. Oke ya saudara ya, kasih tepuk tangan dulu. Syaratnya apa saudara? Syaratnya jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboi. Kena deh lu. Aduh, luar biasa. Kena deh lu. Aduh. Oke, saudara. Saudara, kita mau cerita ya, cerita tentang khilafah yang sudah kalang kabut ini ya. 2 tahun saya sudah bilang kita kita dihajar ya penginjilan ya pemberitaan kabar selamat di Indonesia ya dihajar dengan berbagai sisi, saudara ya. Pertama dihajar dengan pertengkaran Tritunggal Wanes, saudara ya. Pertengkaran Tritunggal Wanes. Kedua, ya dihajar oleh ditangkapnya para YouTubers, ya. Mulai yang paling geger, ya pertama dari kisahnya saya dulu ya. Ini saya tunjukkan ya. Bentar ya, saya tunjukkan ya. Mana nih? Mana nih? Mana ya? Bukan ini. Sebentar. Jadi dulu diawali dengan geger waktu Saifuddin ditangkap, saudara ya. Ya, waktu Saifuddin ditangkap itu cukup mengerikan ya, saudara ya. Tapi sebentar ya, kok hilang ya? Waduh, kok hilang ini? Wah, hilang, saudara ya. Ya, dimulai dari Saifuddin ditangkap,
targetnya 3 ya. Saya, Fadila Mulia, dan Saifuddin Ibrahim. Itu 2017, saudara ya. Itu awalnya dari situ. Jadi sebelumnya, wah kita penginjilan ngeri ya, saudara ya. Penginjilan banyak yang dibaptis. Ya dulu si Saifuddin masih polos, saudara ya. Wah, belum ruwet, istrinya juga masih belum siapa-siapa ya. Dulu saya Saifuddin dengan Fadila Mulia, saudara ya. Kita penginjilan dengan luar biasa sekali, saudara ya. Nah, ini coba ya saya tampilkan ya, sambil kita ngomong ya. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil sih, saudara? Ini ya, saya, wah dulu ya, ini tahun 2017, saudara ya. Ya, kita dulu masih semuanya masih polos-polos ya, mereka semua masih belum cita urusan duit, saudara ya. Kita membaptis ya, saudara ya. Di 2017 ya, kita banyak membaptis. 2016 ya, 2016 malah ya. 2016 kita atau 2017 awal saya lupa ya. Ini kita membaptis banyak orang. Wah, kita geger saudara ya. Menggemparkan seluruh Indonesia ya. Saya Fudin baptis, saya baptis, Fadila Mulia membaptis ya. Ya saudara ya. Wah, kita sudah seminar kemana-mana ya, di semua sekolah-sekolah teologi ya itu ya. Saya masuk ya, ini saya di UKSW ya. Saya lagi kuliah umum, saya mengajar di Fakultas Teologi, kuliah umum ya, di Fakultas Agama dan Masyarakat, di S2-nya mereka ya, master degree-nya mereka. Ya, saya lagi ngajarin kuliah ini ya. Ya, saya udah sampai kemana ini tuh, Langoan. Wah, saya sudah ngajar di Langoan segala, saudara. Wah, udah kemana-mana tuh ya. Kita ngajar di Langoan, dari estetika STT ya, saudara ya. Udah, ya. Wah, ini di Fokus ya, di Fokus Indonesia ini ya. Wah, ini gempar ini bukunya saya, saudara ya. Ini kita cita dulu ya. Ini kita cita ya, pelan-pelan nanti. Ya, ini kalau nggak saya lupa ini di mana ya, di STT Sangkakala kalau nggak salah, di Kopeng ini ya. Di Sangkakala Kopeng kalau nggak salah. Ya, ini ya, di STT Sangkakala di Kopeng kalau nggak salah ini ya. Di Kopeng kalau nggak salah ini. Terus kita baptis ya. Oh, ini salah satu yang kita baptis, saudara ya. Ini salah satu yang kita baptis. Ini suaminya dia itu anggota DPR, saudara ya. Anggota Dewan. Ya. Nih kita kalau ini ya, kita di emper-emper ya saudara ya. Wah ini kita ngelayani di emper-emper nih saudara ya, sampai di emper-emper kita ngumpulin orang ya, kita duduk, kita kasih makan, kita doain mereka. Wah ngeri saudara ya. Nah, Saifuddin juga sama ya, Saifuddin juga sama melakukan hal yang sama ya. Ini yang di bawah, yang ibu yang di tengah ini ya, ini adalah yang dulu di penjara 4 tahun ya saudara ya, karena memberitakan Injil ya di Haurgelis. Seorang dokter ya saudara ya, dokter PPK Haurgelis, dokter PPK di Haurgelis ya. Wah kita banyak ya saudara ya, luar biasa ya saudara ya. Kita banyak penginjilan, ini yang kita baptis juga ya. Wah semuanya masih pakai jilbab semua, kita baptis mereka semua masih pada pakai jilbab itu saudara ya. Ngeri saudara ya. Aduh. Sebentar ini saya lagi cari yang beritanya saya ini ya, saya sama Fadila Mulia. Ini saya samperin saudara ya. Ini saya samperin semua nih ya, si Edi Prayitno, Ali Makrus, Menachem Ali, Yudi Mulyana, kita samperin semua saudara. Wah ini zaman kita panen gila-gilaan ya. Ustadz pun kita baptis saudara, kita samperin, kita baptis saudara ya. Ngeri-ngeri ya, nggak ada takutnya lah, pokoknya nggak ada takut-takutnya saudara ya. Dan ini cukup menggemparkan ya saudara ya, cukup menggemparkan. Ini saya waktu di Hong Kong ya, ini pengurus Nahdlatul Ulama Hong Kong nih, kelihatan nggak tuh? Ya, saya samperin saudara ya, saya doain saudara, saya injilin ya. Ini ya, saya injilin saudara ya. Saya samperin ya. NU Hong Kong pun saya samperin saudara ya. Tak kasih bukunya tuh saudara ya, Khilafah Terakhir. Ini ketuanya ya, ini koordinator Hong Kong ya, Nahdlatul Ulama Hong Kong. Ngeri ya saudara ya. Aduh, bentar saya kasih. Sudah ketemu ya yang saya sama di ini ya, di berubur sama orang Islam ya saudara ya, sebentar. Udah ketemu saudara ya. Itu nanti deh. Akhirnya saya ya, bentar.
eh, kita diuber-uber ya, saudara ya. Kenapa saya nggak ketangkep? Ya, Fadila Mulia ketangkep, saudara ya. Fadila Mulia sampai sembunyi ya, Fadila Mulia sembunyi. Terus siapa itu? Si Saifuddin ketangkep. Saya lolos, saudara ya. Kenapa saya lolos? Ya, karena saya waktu itu ya ada nih lah, ya mungkin karena perlindungan dari Tuhan ya. Saya tidak berani mengklaim bahwa mereka nggak baik, saya baik ya. Nyatanya saya lolos, nggak ketangkep ya. Nyatanya saya lolos ya. Kenapa bisa lolos? Satu, saya selalu berhati-hati, saudara ya. Ya, kedua, saya bekas orang jahat, saudara. Jadi teman saya di Polda ya banyak, di Polda di Mabes banyak. Setiap kali ada laporan sama saya ya di ini kan ya dilengserkan. Nah, terus beberapa teman ya kena, saudara ya. Ya gimana? Salah sendiri. Mereka ndak hati-hati kok. Begitu Saifuddin ketangkep, pertama Fadila Mulia dulu diuber-uber ya, sembunyi di Papua. Saifuddin ketangkep Desember tanggal 5. Saya ingat sekali itu ya, Desember tanggal 5. Saifuddin ditangkap itu 2017. Lalu itu saya masih di Langowan, masih ngajar tuh ya di Langowan itu ya. Kemudian saya masih di Ambon, lagi seminar di Ambon. Kemudian saya lolos, saudara, nggak kena. Wah, mereka tambah girap-girap ya. Ini sayang, saya lagi cari dokumennya, nggak ketemu ya. Mungkin ada di satunya, coba saya cek. Ada di dokumen ya, judulnya persekusi ya, mungkin ya, persecution, interview, nggak ketemu ya, IND. Ya nanti sambil cari ya, ini nggak ketemu ya. Dokumen, bentar ya, nggak ketemu, saudara ya. Nggak ketemu ya, nggak ketemu. Saya lupa judulnya ya. Banyak sekali filenya ya soalnya ya. Apa, nanti kita cari pelan-pelan. Tools, nggak ketemu ya. Nah, saudara, saya lolos ya, lalu saya berangkat ke Eropa. Seharusnya itu adalah kita ini sedang melakukan panen yang luar biasa. Habis itu saya masih panen ya. Ya, kita ada tim ya, Imamat Rajani namanya ya. Wah, kita kenceng ya, saudara. Kita penginjilan, yang kita baptis itu enggak kacang-kacang, saudara ya. Bukan kroco ya, anggota dewan, pendeta, ustadz ya, ustadz bekas pendeta yang jadi ustadz yang kita kembalikan lagi ya. Wah, yang kita layani itu enggak main-main, saudara ya. Orang-orang yang kelas berat semua ya. Nah, kemudian kita diganggu dengan Trinitas Oneness. Saya bilang, kenapa sih kamu harus mempertahankan Trinitas dan Oneness? Disitulah kita mulai kacau. Grup kita sendiri pecah, saudara. Grup kami pecah. Ya. Jadi, waktu itu KC masih ada di grup saya. KC masih ikut di dalam Hagios. Kursus apologetiknya kita ya. KC masih ada di sana. Dan banyak orang ya. Terus tiba-tiba KC mungkin dihasut sama orang lain ya, saya nggak tahu dihasut, tiba-tiba jauhin saya. Tapi dia suka nongol di YouTube saya dulu ya, suka nongol masuk Zoom. Nah, saya bilang, kamu kalau mau saya rekomendasi, kamu ke sini ke Jerman. Saya sudah kasih semua, sudah siapin Pak Tobing saksinya. Ya, Pak Tobing saksinya, saudara ya. Sama Pak Putra ya, tentu saja ya. Kita sudah siapin, saudara ya, bagaimana cara ngirim Pak si KC itu ke Jerman. Tetapi KC ini maunya di Bali, saudara ya. Saya bilang, saya di sana jadi apa? Ya, jadi tukang kebun, kayak saya jadi tukang kebun. Saya bilang begitu kan. Si KC enggak mau, saudara. Si KC maunya ya bos gitu ya. Saya bilang, salah kamu. Di sini tukang kebun itu enggak seperti di Indonesia. Tapi KC kan maunya jadi bos. Kemudian ada yang manas-manasin. Saya dimarah-marahin sama dia. Ya, kamu ini jangan menyesatkan KC segala macam. Oh, ya karepmu. Ya, terus si KC akhirnya ke Bali. Saya bilang, kamu pasti ketangkap polisi. Waktu KC pertama kali gigiran sama polisi, kita sudah kumpulin dana buat dia, saudara ya. Tapi nggak jadi ditangkap ya. Waktu itu didamaikan. Kedua, saya bilang, kamu pasti ketangkap polisi, KC. Saya bilang begitu, kamu harusnya ke sini. Nah, si KC bandel ya. Akhirnya ketangkap, saudara ya.
KC ketangkep. Setelah si KC ketangkep, apa yang terjadi, saudara? Setelah KC ketangkep, ya disitulah ya kelihatan orang-orang yang mata duitan, saudara ya, orang-orang yang cinta uang. Si KC ketangkep, pertama lawyernya itu ya dari timnya Pak Yusuf Manubulu termasuk Pak Yonatan kita, saudara ya. Terus akhirnya satu-satu di replace diganti semua sama si Saifuddin. Dengan semena-mena ya, nggak bilang saya dulu. Terus uangnya diembat ya. Ini saya nggak fitnah ya. Ini semua pengakuannya isinya Saifuddin, pengakuannya Yosua Tewu. Saya hanya mengulangi apa yang mereka ngomong ya. Saya nggak pernah nuduh loh. Ya, itu mereka nggak sendiri duitnya ketahan sama ya kan, ruwet kan. Di tempatnya Saifuddin katanya 200 juta, tempatnya Yosua Tewu katanya Saifuddin 200 juta, 400 juta klop kan. Berarti kan uang yang ngumpulin dari sini 400 juta itu. Yang dituduhkan ke saya itu ya. Ini kembali ke mereka di situ. Awalnya gara-gara uang, saudara. Sebetulnya kasusnya KC itu gampang. Dulu saya sama Putih saya sudah ngomong bawa lari kemari, habisnya 400 juta, saudara. Bawa lari kemari, saya bilang, ya kan. Tapi terus diblok ya sama Saifuddin ya, sama siapa itu lawyernya si Kuculuk itu, ya kan, yang kasusnya kalah terus itu ya, si Komarudin itu. Komarudin, goblok ini lawyer paling goblok di dunia ya, saudara ya. Burung di tangan lepas, saudara ya, gila. Dan ruwet, saudara. Dan kita jadi ruwet ya, saling curiga-mencurigai sama YouTuber, ditambah ruwetnya si Rudi Yohanes. Nambah lagi yang gosok terus ya. Karena dia kan nggak kebagian duitnya, saudara kan. Cilaka, itu awalnya, saudara. Awalnya penginjilan di Indonesia berantakan. Ya. Akhirnya, ya saling memfitnah, saling memaki ya. Rudi Yohanes itu tiap hari maki-maki saya, saudara ya. Memfitnah saya tiap hari ya. Saya nggak pernah musuhan, kenal juga enggak. Saya bahkan pernah nolong dia, ya, nyarikan donasi buat panti asuhannya dia. Masih ada rekamannya, saudara ya. Yang ternyata akhirnya sama dia, saudara, dia bohongin kita, ya. Masalah donasi panti asuhan, bukannya buat bikin panti asuhan, malah buat bikin rumah dia gede, maglong-maglong rumah gedung, saudara ya. Itu pun dia masih memfitnah-fitnah kita. Sampai baru tahun kemarin baru saya bongkar, ya saudara ya, karena dia terakhir memfitnah, katanya uangnya dari saya, Alengso, si Amin Wijaya merapat ke sana. Jelek-jelekin kita. Pokoknya nih Amin Wijaya sama Alengso segala macam cara dipakai buat menghancurkan saya, saudara ya. Ya tapi kita tambah gede, bukannya tambah habis, tambah gede, saudara ya. Nah ini saya lagi cerita real, fakta, saudara ya. Saya nggak lagi bohong, saya lagi cerita semua. Mengapa penginjilan di Indonesia kocar kacir dan khilafah waktu itu akhirnya merajalela kemana-mana? Karena semua YouTubers itu satu, ya, diracun dengan dogma, saudara. Ya, Tritunggal Yohanes itu ya. Terus kedua, semua YouTubers kemudian rebutan donasi, saudara. Yang kedua. Dari dua ini kemudian kita dihajar habis-habisan. Kalau saya gimana? Oh, kita mah tenang-tenang saja di sini, saudara ya, aman-aman saja. Kita benar-benar aman-aman loh, saudara, di sini ya. Kenapa kita bisa aman-aman saja, saudara? Ya karena kita lurus lempeng, tabrak terus, maju terus, saudara. Kita tetap penginjilan di Den Haag, ya, kita tetap penginjilan ke Jerman, kita tetap jalan, saudara. Ya, kita tetap jalan, kita tetap memberitakan Injil. Yayasan-yayasan kita yang di Indonesia tetap kita memberitakan Injil. Ada nggak? Wah, di yayasan-yayasan kita banyak yang nakal juga, saudara ya. Cuman karena ada standar operasional prosedur, mereka nggak bisa berkutik. Makanya akhirnya pada keluar terus nyelekin saya kan. Kenapa? Karena mereka nggak berkutik, nggak bisa ngerampok. Ya, semua yang keluar ini rata-rata bermasalah dengan uang, saudara ya. 90% yang keluar dari komunitas kita itu rata-rata bermasalah dengan uang. Ya, serius, saudara ya. Rata-rata bermasalah dengan uang. Jangan ngomong saya fitnah. Tak bongkar semua, nanti tahu rasa. Saya nggak pernah ngomong aja, saudara ya. Saya diem, dijelek-jelekin, dicaci maki, saya diem. Ya, kecuali kamu sudah nyebrang ke Islam, tak habisi kamu, saudara. Kamu berani nyebrang ke Islam, terus ngomong-ngomong kita yang tidak baik, tak habisi kamu semua. Serius, saudara ya, tak habisin kamu, saudara ya. Semua, saya kunci di tangan saya semua, saudara ya. Siapa yang punya KTP-nya si Dede kemarin ya, si Dede Hilman Asidikin itu, cuman ya kan, yang punya fotonya kemarin, yang bongkar. Saya, saudara, yang bongkar pertama kali. Si bom-bomnya dengan sombongnya ya. Nih, kenyataan kan akhirnya dia bongkar-bongkar rahasianya kalian semua kan. Kenapa, saudara? Karena satu ya masalah dogma Tritunggal Yohanes.
Dua, masalah apa saudara? Masalah donasi. Ya, kalian compong. Ya, apa saudara? Compong. Kalian tuh harusnya fokus memberitakan Injil, ya bukannya malah ribut. Oh, kenapa apa debat itu tunggal wanas, tapi sebatas perdebatan. Jangan malah akhirnya musuh-musuhan saling misu-misu, grupnya Sofiatul dengan grupnya si Samuel Siahaan. Dua-duanya tidak ada hasilnya, akhirnya dua-duanya itu orang bermasalah semua, saudara. Tidak jadi berkat di rumah tangganya. Coba tanya Sofiatul rumah tangganya bagaimana. Coba tanya Samuel Siahaan rumah tangganya bagaimana, saudara. Oh serius, saudara ya. Enggak, David. Nah, coba kamu tanya semua orang-orang Wanes itu. Ya dari Yosua Tewu, ya, sampai Samuel Siaan dan pengikut-pengikut Sofiatul dan pengikut-pengikutnya, kamu tanya saja keluarganya bagaimana mereka. Mereka tidak jadi berkat di rumah tangga pun mereka tidak jadi berkat, saudara. Keluarganya, mereka pun tidak jadi berkat bagi keluarganya. Oh, sok-sokan mau nginjilin orang lain. Injili dulu keluargamu, saudara ya. Nah, serius, saudara ya, saya nggak main-main ya. Saya marah sekali, saudara ya, sama orang-orang ini ya. Karena kita jadi porak-porak. Saya tegang enggak, cuma saya bilang goblok kalian. Akhirnya coba lihat ya, khilafah nggak berhenti. Kalian masih mau nekat, saudara nih ya. Saya tanya Menteri AHY nih ya, si AHY sama Wapres. Kamu kira di sana cuma ngapain ngobrol-ngobrol doang? Ini titip pesan sponsor, saudara. Anda pikir ini ngapain mereka? Ini pesan sponsor nih. Mana? Ya. Kemudian setelah itu banyak yang ketangkap, saudara ya. Orang-orang kita banyak yang ditangkap dengan semena-mena ya. Sudah nggak terhitung, saudara ya. Sudah nggak terhitung siapa lagi itu yang ketangkap itu. Ya, itu kan pesan sponsor, saudara. Ya kan? Anda masih mau bertengkar, ya? Stupid Anda, goblok kamu, ya, goblok kamu. Kemarin Candy saya marahin ya, si Candy itu ya. Kamu sudah saya bilangin, jangan memaki-maki orang Islam. Kamu kan masih di Indonesia. Lagian, caramu tuh salah, maki-maki begitu. Belajar dari caranya saya yang benar. Ya, kita kasih tema yang bagus, gitu kan? Sehingga kamu punya dasar ujuk-ujuk, enggak ujuk-ujuk maki-maki begitu, enggak, ada urutannya. Itu pun kita tahun Januari ini kita sudah enggak boleh. Ya, karena Jibril sudah bilang enggak boleh. Ya, Jibril sudah bilang enggak boleh. Jadi tahun ini kita enggak gubrak-gubrak, kita cuma menyampaikan saja, saudara ya. Itu yang terjadi, kamu enggak nyadar ini. Ini apa ini, saudara? Kamu enggak nyadar ini, saudara. Kamu enggak nyadar, goblok kamu, saudara. Kamu dasar orang. Kamu masih mau bertengkar di Tunggal Wanes, masih mau rebutan donasi. Ya kan? Itu goblok kamu, saudara. Nih, buahnya bom-bom nih. Mana kemarin ya. Kan buahnya bom-bom ini kan. Ya kan? Buahnya bom-bom ini kan. Si Rasi alias Andreas. Saya kasih tahu, sombong kali si bom-bom ini. Sudah saya kasih tahu hati-hati orang ini ya. Orang ini hati-hati. Wah, dengan angkuhnya si bom-bom ya. Masih ada di TikToknya saya, saudara. Dengan angkuhnya dia. Ada buktinya, saudara ya. Sudah saya bilangin, janganlah gitu. Ya, sudah saya omongin langsung. Dia malah kroni ya datang semua ya. Ngeroyok saya. Saya bilang, saya cuma ngomong hati-hati. Baru saya ngomong hati-hati, belum nyampe seminggu meledak kasus ini, saudara ya. Ya kan? Rasain lo. Kalau saya bilang, rasain lo. Kalau saya bilang, rasain lo, saudara ya. Bilangin kamu bandel kamu. Cuma bilang rasain lo, saudara. Ya kayak ya serius, saudara ya. Kayak KC kena 10 tahun. Saya sih nggak heran, saudara. Kasusnya malah buat umpak-umpakan pengacaranya buat cari nama kok. Diajar, saya sudah bilang pasti 10 tahun KC itu ketok palunya itu. Ketok palu 10 tahun beneran kan, mampus kau. Sudah saya bilang, coba nurut sama saya dulu, si KC. Mungkin nggak ketangkep polisi sama sekali, udah kaya raya dia. Ya, di Jerman. Udah kita siapin, saudara, semuanya ya. Udah kita siapin, mau bikin paspor, kita bikinkan paspor. Mau bikin apa, udah kita siapin semua. Ya, bandel sih. Ya, bandel. Loh, kita itu sudah ngomong dulu ya, ada sama Pak Putih segala macam, kita sudah rencanakan semuanya. Bahkan kita mau culik, saudara. Wah, nanti kayak saya buat jaminan, gundulmu peang, nggak bakal kamu ketangkap. Dasar kamu penakut. Si Amin Wijayo, no, saya buat jaminan gundulmu peang. Dasar kamu aja penakut.
Kamu nggak punya titit aja, sok-sokan kamu. Nggak ada, saya tahu hukum, saudara. Saya ngerti hukum. Ya, nggak bakal saya ngorbanin orang lain demi seorang KC buat apa? Terus tukar kepala buat kamu, goblok kan? Nggak bakal, saudara. Bahkan kalau kamu jadi penjamin, kamu nih ada penangguhan penahanan, nih ya. Nih, lihat penangguhan penahanan ya. Nih, kalau Anda mau menangguhkan seorang dari tahanan, keluar dia tahunan, kamu jadi penjamin. Ketika orang ini kabur, kamu tidak akan masuk penjara, saudara. Percaya saya, kamu tidak akan masuk penjara. Tidak akan. Kecuali kamu yang benar-benar bawa dia ke bandara sampai dia kabur ke luar negeri. Itu namanya kamu turut serta di dalam pelarian. Tapi kalau kamu cuma jadi penangguh, penjamin, kamu duduk manis di rumah. Lalu orang ini kabur, saudara. Kamu enggak akan masuk penjara. Serius, saudara. Saya kan sering jadi penjamin. Orangnya kabur. Sebab kalau orang itu sudah keluar dari penjara, ditangguhkan penahanannya, maka polisi sudah tahu ini sama saja dia dibebaskan. Jadi Anda tahunya nanti ya, kalau kasus itu akan berlangsung apa enggak, begitu dia ditangguhkan itu boleh, ya 90% tahan, ditangguhkan, 90% dia sudah lolos. Bisa masuk lagi, bisa, lawannya bayar ya habis kamu, saudara. Tapi kalau lawannya tidak bayar, kalau kamu sudah ditangguhkan tahanan luar, 90% kamu lolos, saudara. Kalau kamu tidak boleh ditangguhkan, pasti kamu tidak mungkin lolos. Kalau kamu tidak boleh ditangguhkan, 90% kamu tidak lolos, kecuali kamu nanti di sidang, kamu blok hakimnya, saudara. Yang 10% itu. Lebih berat perjuanganmu, saudara ya. Tapi kalau di polisi kamu sudah boleh ditangguhkan, 90% lolos, kamu tinggal kawal sampai putusan sidang. Ya, Anda boleh percaya, boleh enggak, saudara ya. Tapi saya sudah begitu ini kita penangguhan boleh, pasti lolos. Demikian juga kalau saya punya lawan, wah tiba-tiba ditangguhkan. Wah, kamu jangan kejar di polisi, udah masuk angin. Percuma, kamu kejar, tunggu di jaksa. Bahkan jaksanya sudah masuk angin, karena polisi mau menangguhkan karena dia dari jaksa. Kamu langsung cegat hakimnya, saudara. Blok dulu di hakimnya. Itu kalau mau cara-cara nakal. Tapi di Indonesia caranya begitu. Bukan cara pinternya lawyer, tapi pinternya maklar kasus, saudara. Ya kan? Itu ya, saudara ya. Itu yang terjadi, ya. Ini Anda sambil, kalau ini resen, kalau mau tanya jawab, konsultasi hukum boleh ya. Yang jawab bukan saya nanti, yang jawab nanti Pak Adi ya, saudara ya. Nah, itu kasusnya seperti itu. Ya, Anda kalau nanti mau nanya, ya, kalau perlu saya yang jawab, tapi nanti Pak Adi yang nanggung, saudara. Saya yang jawab, Pak Adi yang nanggung itu dari dulu juga gitu ya, dari SMA saya yang jawab, Pak Adi yang nanggung, saudara ya. Dipanggil sama PKGS, saya yang jawab, saudara. Nanti kalau ada apa-apa, Pak Adi yang nanggung, saudara. Dipanggil sama Kweja, saudara, dimarahi kita penginjilan di jalan, saya yang jawab, saya anaknya udel saya, saudara ya. Nanti Pak Adi yang diomel-omelin, karena dia yang paling tua kan, saudara. Kita masih kelas 1 SMA, kan saya kelas 2 SMA, kan Pak Adi ini kelas 3, ya kan. Jadi kan orangnya taunya Adi kan pemimpinnya, saudara. Padahal pemimpinnya saya, ketuanya. Tapi kan Adi yang nanggung karena dia yang paling tua, saudara, dipanggil sama itu, sama gereja. Tapi saya tetap temenin, Adi dipanggil tetap temenin, saudara ya, tetap saya temenin. Iya, ini Rosma ya, bom membaptis katanya piaraannya kabur. Mumet, saudara ya. Aduh, ya saudara ya. Itu yang terjadi, saudara ya. Sehingga saya menghimbau ya para YouTubers, TikTokers, para apologet Kristen, sudahlah. Kalian berdebat, tapi jangan musuhan. Ya, debat tapi jangan musuhan. Ya, belajar kayak saya. Ya, kamu difitnah, nggak usah kalian ngamuk. Ini mah debat TikToker semua ya. Ini si Rudianis kan ngocehin saya tiap hari. Begitu saya jawab sekali langsung kejang-kejang dia kan, saudara kan. Wah, langsung misu-misu kan. Si Amin Wijaya kan juga sama, ngocehin saya tiap hari. Begitu saya kasih video dia mabok itu, langsung kejang-kejang dia, saudara ya. Si itu sama ya, semua orang bom ya, dia misui saya tiap hari. Begitu saya kasih buka satu, langsung kejang-kejang dia. Itulah, maaf saudara ya, bangsat saudara ya. Orang seperti kan bangsat saudara, nggak boleh begitu kamu.
ya. Tetapi akhirnya apa saudara? Ya kalau saya sih nggak rugi apa-apa sih ya saudara ya. Nyatanya kita follower kita makin oke, live viewer kita juga paling tinggi, donasi kita juga paling kenceng, saweran juga kenceng, haleluya kan. Iceberg nih saweran, thank you. Saudara kamu nggak nyawer saya untuk jadi kodok di dalam bervalid tuh saudara. Ini nonton gratisan tawa terbahak-bahak. Kalau kamu nggak nyawer, tahu diri dong, nonton gratisan, viralkan, di like, subscribe, viralkan. Sudah nggak nyawer nonton gratisan, ya. Kamu cuma jajatin, cuma pakai jempol, viralkan, dibagi-bagi saja nggak mau. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam bervalid kamu saudara. Aduh. Lima Wijaya juga kena prank, iya saudara ya, kena prank juga. Prank ya, makanya saudara ya, hati-hati. Ya, benar ya, yang saya terjadi beneran loh saudara ya. Ini kode keras, hati-hati kamu ini saudara ya. Jangan main-main, jangan remehkan ini Nabi 26 sudah bersabda ini. Hati-hati saudara, jangan main-main saudara ya. Sebentar ini, siapa saja yang belum jadi co-host ini.